Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Monita Wirasuti. Saya anggota Latsar Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, angkatan 30, kelompok 1, tahun 2021. Hari ini saya akan mereview mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk membangun profesionalitas ASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mengenai ASN. Kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan perbedaan dengan P3K adalah P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Di sini ada fungsi dan tugas ASN. Fungsinya adalah yang pertama pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, memberikan layanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan hak yang didapatkan oleh PNS dan P3K di sini hanya membedakan di jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan itu tidak didapatkan di P3K. Kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, dan berucap dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau yang menjabat sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara tidak benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian dulu mengenai review materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.